Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya dapat dipertemukan kali pada hari ini yang insyaallah di hari yang mulia ini. Salawat beriring salam marilah kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya Syaiful Fadilah dengan NIM 223-04008 Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan memenuhi tugas presentasi dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan judul yaitu Hubungan Kepemimpinan Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan kepemimpinan pendidikan dan manajemen pendidikan. Kepemimpinan dan manajemen pendidikan saling terkait erat antara lain, karena pada dasarnya kepemimpinan pendidikan mengarah pada visi dan misi suatu lembaga pendidikan, sementara manajemen pendidikan berkaitan dengan pengorganisasian dan pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. Jadi suatu hubungan kepemimpinan pendidikan itu sangat erat dengan visi dan misi. Adapun dengan manajemen pendidikan terpaku terhadap pengelolaan dan pengorganisasian terhadap lembaga pendidikan tersebut. Berikutnya pengertian kepemimpinan pendidikan. Pertama, proses sosial. Identik pendidikan ataupun kepemimpinan pendidikan itu dengan proses sosial, di mana kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antara pendidik, pengikut, dan konteks pendidikan. Yang kedua, visioner. Seorang pemimpin juga mempunyai visi yang jelas dan impian yang kuat dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, berkarakter. Pemimpin pendidikan harus memiliki karakter yang baik dan kuat untuk memimpin dan menjadi panutan bagi pengikutnya. Karena seorang pemimpin akan menjadi contoh, akan menjadi gambaran dari bawahan-bawahannya atau pengikutnya, sehingga dijadikan sosok panutan agar proses kepemimpinan atau pendidikan itu berjalan. Ada pengertian manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengawasan. Dan yang terakhir, evaluasi. Dalam perencanaan, manajemen pendidikan itu berhubungan dengan proses pendidikan, mulai manajemen pendidikan berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan, mulai dari kegiatan belajar hingga evaluasi akhir. Dan yang terakhir, pengawasan. Manajemen pendidikan juga mencakup penilaian dan pengawasan kegiatan pendidikan secara berkala untuk memastikan kualitas pendidikan itu terjaga. Berikutnya, keuntungan dari penerapan kepemimpinan pendidikan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar.
Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik. Dalam meningkatkan motivasi belajar, seorang pemimpin yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan tantangan dan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Yang kedua, dalam meningkatkan kolaborasi, seorang pemimpin juga harus efektif, dapat membangun kerjasama dan kolaborasi antara seluruh anggota lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik, di mana pemimpin pendidikan yang jelas dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, sehingga mereka lulusan yang berkualitas siap dalam menghadapi dunia kerja yang lebih. Selanjutnya, tantangan dalam mengintegrasikan kepemimpinan pendidikan dan manajemen pendidikan. Yang pertama, kurangnya kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif. Dan yang ketiga, perbedaan kepercayaan. Dalam kurangnya kepemimpinan yang efektif, di mana tantangan yang utama dalam mengintegrasikan kedua konsep ini adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif di sebagian besar lembaga pendidikan. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemimpin pendidikan dan pengikutnya juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga, perbedaan kepercayaan. Perbedaan antara visi dan misi pemimpin dengan pengikutnya juga dapat menyebabkan perselisihan dan konflik dalam lembaga pendidikan. Strategi untuk mengembangkan kepemimpinan pendidikan efektif dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi kepemimpinan yang efektif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kepemimpinan yang efektif dan pembelajaran yang dihasilkan dari kepemimpinan tersebut. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pemimpin pendidikan. Selanjutnya, yang harus dilakukan pengembangan kemampuan pemimpin pendidikan melalui pelatihan atau pembinaan. Yang ketiga, membangun tim yang kuat, di mana membangun tim yang kuat ini adalah salah satu strategi kunci dalam mengembangkan kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, mengembangkan kepemimpinan yang adaptif. Mengembangkan kepemimpinan yang adaptif juga merupakan strategi penting dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan. Kepemimpinan pendidikan dan manajemen pendidikan adalah konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam setiap lembaga pendidikan. Integrasi dan kedua konsep sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang terakhir, kepemimpinan pendidikan dan melibatkan visi dan misi lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan terkait dengan keorganisasian dan pengelolaan lembaga pendidikan. Penerapan kepemimpinan pendidikan yang dapat meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan prestasi akademik. Integrasi kedua konsep hadapi tantangan dalam komunikasi dan perbedaan kepercayaan. Dan yang terakhir, strategi untuk mengembangkan kepemimpinan pendidikan meliputi mengidentifikasi model efektif, mengembangkan kemampuan pemimpin, membangun tim yang kuat, dan mengembangkan kepemimpinan yang ada. Mungkin itu saja yang akan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.